keempat yang akan presentasi judul psikologi perkembangan remaja. Baiklah, di sini saya akan membacakan nama-nama peserta dari kelompok keempat. Yang pertama ada Zaini sebagai presentator pertama dan Zakwan Haidar sebagai presentator kedua, Rufa sebagai presentator ketiga dan Yudi sebagai presentator keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada presentator pertama, Ibnu akan menjelaskan tentang karakteristik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pada remaja. Nah, jika kemarin pada masa kanak-kanak disebut golden age, maka pada masa remaja ini bisa kita sebut masa-masa pubertas. Masa remaja ialah masa di mana seorang individu berintegritas terhadap masyarakat dewasa. Pada masa remaja ini individu tidak bisa dikatakan di dalam tekanan orang tua, melainkan di dalam tekanan yang sejajar, atau bisa disebut masa remaja ini ingin disetarakan sama orang-orang remaja. Itu menurut Igat dalam buku Harlock ya. Nah, pada masa remaja juga mempunyai ciri-ciri. Nah, adapun ciri-cirinya menurut Elizabeth Harlock dalam buku Psikologi Perkembangan, di antaranya pertama, masa remaja adalah di mana periode yang sangat penting. Kenapa dikatakan periode yang sangat penting? Karena pada masa remaja ini tadi sesuai definisi, di mana individu mulai berintegritas terhadap masyarakat dewasa, di mana seorang remaja ini ingin seakan-akan disamakan atau bisa dikatakan sejajar dengan orang-orang dewasa gitu. Nah, adapun ciri yang kedua itu pada masa remaja ini disebut juga masa peralihan. Kenapa disebut masa peralihan? Karena pada masa remaja ini remaja tidak dikatakan sebagai orang dewasa, tetapi bukan juga dikatakan sebagai anak-anak. Jadi maksudnya peralihan itu ketika seorang individu anak berlaju kepada dewasa, tetapi belum sampai ke masa dewasa, masih ada di masa pertengahan. Nah, yang dimaksud peralihan ketika si anak beralih kepada masa dewasa. Jadi prosesnya di pada masa remaja itu, masa-masa pubertas. Nah, yang ketiga ada masa remaja itu, yang ketiga masa-masa perubahan gitu. Masa perubahan. Nah, pada masa perubahan ini remaja ditandakan di dalam psikososialnya, di antaranya sikap gitu. Jadi pada masa remaja ini kebanyakan remaja ingin bersikap seakan-akan ingin banyak mencoba gitu, ingin banyak mencoba karena dia merasa saya bukan anak kecil lagi gitu. Jadi dia masa remaja ini ingin mencoba segala sesuatu yang belum dia coba gitu. Nah, adapun perubahannya dan ada juga ada fisik. Nah, kalau masa remaja ini fisik udah jelas ya. Kalau fisik ciri-ciri masa pubertas itu ya. Yang ketiga, emosi yang tidak terkontrol. 4, minat yang tinggi. Nah, dalam 4 ciri ini ditandakan dalam psikososialnya. Nah, adapun contoh yang biasa kita lihat itu pada masa remaja ini, biasanya anak-anak remaja lebih dekat dengan teman sebayanya dibanding dengan orang tuanya. Atau kalau biasa kita lihat, yang biasa kita itu kayak dimana pada masa remaja ini sering nongkrong-nongkrong gitu, pada sama teman-temannya. Atau kalau bahasa kita ini circle lah gitu, circle ya, kayak yang saya dekat sama si ini, terus yang ini dekat sama ini, jadi lebih dekat sama teman sebayanya dibanding sama orang tuanya gitu. Nah, pada masa remaja ini juga biasanya dia merasa bertanggung jawab, kayak saya ingin melakukan sesuatu dan saya harus bertanggung jawab atas segala sesuatu itu. Tapi kurangnya pengalaman dalam pada masa remaja ini, biasanya masa remaja ketika gagal dalam bertanggung jawab, biasanya mereka akan berfrustasi. Nah, itu masuk ke ciri ketiga ya, emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil itu bisa disebut juga frustasi. Jadi ketika masa remaja biasanya ketika dia bertanggung jawab atau melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, gagal, dia tuh suka kayak frustasi gitu, kayak dah capek gitu. Ya, istilah kita mah seperti itu. Nah, yang keempat
masa remaja sebagai usia yang bermasalah. Kenapa disebut sebut bermasalah? Ya jelas tadi karena masa yang ingin mencoba-coba gitu ya. Nah, penyebabnya daripada bermasalah ini diantaranya perubahan hormon, perubahan nutrisi, keluarga yang tidak harmonis, dan juga adanya hambatan kayak segi dari keuangan, terus dari aturan. Karena kan kalau misalnya dari keuangan kita juga kayak yang ini merasakan seperti selalu ada, sedangkan yang satu lagi saya harus bekerja dulu baru ada duit. Nah, biasanya itu overthinking. Nah, di sini biasa penyebab daripada kita, makanya bisa disebut juga masa bermasalah. Kita tuh selalu banyak, masa remaja ini terlalu banyak memikirkan segala hal yang tidak harus dipikirkan sebenarnya, gitu ya. Nah, dari aturan, biasanya kalau peraturan ketat juga di kampus, di rumah, dari peraturan ketat dari orang tua, biasanya kita juga kayak merasa apaan sih, gitu kan. Nah, di situ kita merasa pengen bebas, makanya definisinya bisa dikatakan tidak di dalam tekanan orang tua, tetapi bisa dikatakan sejajar dengan orang dewasa. Nah, yang keempat, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Nah, masa mencari identitas itu berusaha mencari jati diri dan menunjukkan siapa dirinya dalam kehidupan masyarakat. Jadi kayak kalau biasa kita lihat mah caper ya, istilahnya caper, kayak kita tuh pengen bantu dilihat sama orang, kayak kita tuh pengen dilihat sama masyarakat, kayak kita habis kerja bakti nih, kita pengen dilihat sama masyarakat sekitar. Jadi kita tuh benar-benar mencari identitas kita gitu. Nah, ketika kita udah berhasil mencari identitas kita, biasanya kita semakin percaya diri. Wah, ternyata saya bisa nih melakukan sesuatu itu, gitu ya. Saya bisa melakukan sesuatu itu. Makanya di situ dia berhasil. Namun, ketika seorang remaja gagal dalam melakukan suatu menunjukkan jati dirinya, biasanya dia emosi, kayak sangat emosi lah pokoknya masa-masa remaja gitu. Nah, terus selanjutnya ada masa yang menimbulkan ketakutan. Nah, kalau menimbulkan ketakutan jelas ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berhasil, udah pasti kita overthinking gitu kan. Terus ada juga masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, karena memandang dirinya dan orang lain seperti yang diinginkan, bukan apa adanya. Kayak kita ingin selalu sama seperti teman kita, padahal faktanya kita tidak bisa selalu sama dengan teman kita. Kayak teman kita bisa selalu ada, kita tidak mungkin bisa selalu ada gitu ya. Terus masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Nah, di situ juga ambang masa dewasa itu berpikir kritis untuk dirinya, berpikir logis dalam sebuah keputusan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berpikir-pikir dulu. Nah, jadi ambang dewasa kayak nanti kalau misalnya saya melakukan sesuatu berhasil apa gagal ya, gitu ya. Nah, cara berpikir masa remaja itu biasa idealis, gitu. Idealis. Yang kedua egoisentris. Yang ketiga konformitas. Nah, idealis ya gitu, kalau egoisnya sangat egois dengan pemikiran diri sendiri, gitu. Nah, adapun karakteristiknya hubungan dengan teman sebagai hubungan dengan orang tua, tidak stabil emosi, perasaan kekosongan hidup, kegelisahan, senang bereksperimen, mempunyai banyak imajinasi, kecenderungan membentuk kegiatan kelompok. Ini sama seperti ciri-ciri yang disampaikan oleh Elizabeth Arnold dalam buku Psikologi Perkembangan. Mungkin itu saja bisa disampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan moderator. Terima kasih kepada presentator pertama Ibu Zaini yang telah menjelaskan karakteristik perkembangan remaja. Dan untuk presentator yang kedua akan dijelaskan oleh Zakwan Haidar. Kepada Zakwan Haidar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menyampaikan materi selanjutnya, yaitu psikomotorik remaja. Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan terkait dengan perilaku motorik, yaitu yang terjadi di antara saraf-saraf dan otot-otot. Perkembangan psikomotorik pada remaja berjalan sesuai dengan ukuran tubuh, kemampuan fisik, serta perubahan fisiologi. Kemampuan psikomotorik terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan tubuh. Jadi psikomotorik ini bisa dibilang perkembangan yang terjadi pada saraf dan otot. Jadi apabila semakin besar ukuran tubuhnya, maka kekuatannya akan semakin besar. Dan
diharapkan pada perkembangan psikomotorik remaja ini yaitu adalah pertumbuhan ukuran tubuh yang berkembang pesat, tidak seperti pada masa anak-anak dan bayi. Pada masa ini remaja sudah memiliki struktur tulang, saraf maupun otot yang kuat sesuai dengan apa yang seharusnya. Dan kemampuan psikomotorik juga bergantung pada fisiologi ataupun pemikiran. Dan perkembangan psikomotorik juga dapat dilihat dari hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan tubuh. Perbandingan perkembangan fisik dan psikomotorik pria dan wanita. Perkembangan pria itu psikomotoriknya cara berjalan lebih kaku, sedangkan wanita itu lemah mulai. Kemampuan berlari lebih baik, sedangkan perempuan cenderungnya dia kemampuan berlarinya itu lebih rendah. Jadi psikomotorik ini adalah perkembangan yang bisa dilihat secara fisik gitu ya, bisa diukur melalui dengan angka. Adapun psikomotorik yang berkembang pada masa remaja ini adalah jalan semakin tegap, kekuatan lari juga semakin kuat, dan pemikiran yang semakin maju serta kreatif gitu ya. Jadi pada tadi juga setelah dijelaskan di karakteristik remaja memiliki senang bereksperimen. Itu merupakan salah satu perkembangan psikomotorik karena daya pikir otaknya berkembang serta syaraf-syaraf dan ototnya itu lebih kuat ketimbang anak-anak dan balita. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah kognitif remaja. Mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Jan Viet mengemukakan beberapa ciri perkembangan kognitif pada masa ini sebagai berikut: mampu menilai secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran dedukasi hipotesis. Jadi pada masa remaja ini biasanya remaja itu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang abstrak gitu. Jadi mungkin pada saat masa remaja itu mereka ingin sekali bereksperimen, ingin mencoba hal baru. Jadi mereka banyak melakukan pemikiran ya. Saya mau melakukan kegiatan A, B, dan C gitu. Jadi lebih baik saya melakukan yang A dulu atau yang B dulu atau yang C dulu. Setelah perkembangan kognitif remaja mulai berkembang gitu ya. Yang selanjutnya adalah memahami kebutuhan logis dan pemikiran proporsional. Jadi saat remaja pemikiran itu sudah mulai matang ya, hampir matang menuju ke ranah dewasa. Jadi sudah nggak kayak anak-anak lagi yang masih ragu-ragu atau mungkin gimana. Tapi pada saat masa remaja pun juga belum terlalu matang. Jadi ada istilahnya kadang-kadang remaja itu labil. Yang selanjutnya adalah memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengaran imajiner, khayalan, dan dongeng pribadi, personal fable, yang secara bertahap akan menurun dan menghilang. Jadi mungkin dulu pada saat anak-anak atau mungkin balita, bayi itu masih suka menghayal, gimana kalau nanti saya jadi polisi atau mungkin bagaimana. Nah pada saat remaja perbuatan itu sudah mulai menghilang dan menurun. Ya, dia lebih ke bagaimana nanti cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah menjelaskan tentang psikomotorik perkembangan remaja dan kognitif perkembangan remaja. Dan untuk presentator ketiga akan disampaikan oleh Upa. Kepada Upa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosi. Pengertian perkembangan emosi, rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Emosi merupakan gejala perasaan sebagai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Siti Harina 2008. Karakteristik perkembangan emosi secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosional sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Perbedaannya terletak
terima kasih kepada UPA yang telah menjelaskan tentang afektif perkembangan remaja. Dan untuk presentator yang terakhir akan disampaikan oleh Yudi. Dipersilakan. Ya baik, saya bisa menyampaikan perspektif Islam terhadap perkembangan remaja. Oke, dalam Islam remaja sering disebut dengan masa balik ya. Jadi yang namanya masa balik ya pasti kita juga udah pernah ngerasain itu di umur 12 tahun sampai tua. Nah, jadi di masa ini juga kita ini seorang itu harus diwajibkan dengan akalnya yang sehat gitu. Jadi yang pikiran positif dengan mewajibkan ataupun dengan harus menunaikan ibadah wajib, menghindari dengan larangan-larangannya gitu. Jadi pada proses ini juga fisik, kecerdasan dan kecerdasan kognitif, psikososial jelas mengalami perkembangan. Nah, jadi dibandingkan masa anak-anak, jadi di masa ini tuh emang beda ya sama masanya anak-anak. Jadi pas masa ini tuh emang kita tuh udah merasa itu udah dewasa. Jadi nggak mikir yang kayak yang ibadah wajib. Remaja ini kan dinilai yang sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah, terus layaknya berpuasa dan sholat. Nah, bahkan remaja juga dianggap sebagai udah mandiri lah untuk membayar zakat. Terus semua pahala-pahalanya juga masuknya ke udah remaja gitu, udah masa balik. Jadi di masa ini juga sebenarnya udah nggak tergantung sama orang tua lagi, tapi nah di sini tuh masih disokong oleh orang tua itu karena secara finansial. Ada orang tua yang mampu gitu, ada yang juga yang kurang mampu. Jadi di masa ini dalam Islam itu harus kita nih sebagai orang balik itu harus menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi cukup dari saya balik lagi ke presentasi. Oke, terima kasih kepada presentator keempat yang telah menjelaskan tentang perspektif perkembangan remaja. Dan berakhirnya presentator terakhir, maka berakhir pula